Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6. Perkenalkan, saya adalah Ibu Enji. Saya akan mendampingi kalian dalam mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini Bu Enji akan menerangkan ke modul 14 dan modul 15, di mana modul 14 itu akan membahas tentang materi listrik dan modul 15-nya kita akan membahas materi magnet. Kalian boleh kok, bahkan sangat diperbolehkan Bu Enji kalau misalkan mau mencari informasi dari sumber belajar yang lainnya. Misalkan kalian punya buku kelas 6 boleh, dari LKS boleh, dari YouTube boleh, dari Google juga boleh. Pokoknya selama materi itu masih relevan, masih sama dengan materi yang Ibu Enji pelajari, yang Ibu Enji terangkan, silahkan kalian untuk mempelajarinya. Sudah siap untuk pelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini? Oke, jangan lupa ditulis, dirangkum di buku tulis kalian masing-masing, biar nanti ketika Ibu Enji memberikan tugas, kalian bisa capcus mengerjakannya. Selamat memperhatikan apa yang Ibu Enji terangkan berikut ini ya. Modul 14 membahas tentang listrik. Unit pertama yang kita bahas adalah tentang manfaat listrik. Listrik adalah aliran muatan elektron dari atom ke atom yang lain. Dalam sebuah sumber listrik terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, di mana jika kedua kutub itu kita hubungkan dengan sebuah kabel, maka akan terjadi yang namanya arus listrik. Nah, kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah sebagai sarana penerangan, jelas untuk menyalakan lampu. Yang kedua, untuk fasilitas hiburan seperti kita menyalakan televisi, radio, game center, bioskop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada peralatan rumah tangga kita bisa menggunakan mesin cuci, mixer, blender, oven, dan lain sebagainya. Yang keempat, peralatan kerja seperti kita bisa menggunakan mesin pemotong, kita bisa menggunakan komputer, printer, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah untuk peralatan keamanan seperti menyalakan CCTV, alarm, dan alat komunikasi yang lainnya. Adapun komponen listrik di sekitar rumah kita itu yang pertama ada yang namanya meteran listrik. Meteran listrik ini ada dua macam, yaitu ada yang meteran pasca bayar dan yang kedua adalah yang prabayar, token itu ya. Tahu ya, meteran biasanya di depan rumah itu ya. Ada yang ada alat-alat hitam yang ada angka-angkanya. Nah, itu namanya adalah meteran. Meteran ini ada dua, ada yang pasca bayar dan ada yang prabayar. Yang kedua itu dan meteran listrik ini berfungsi untuk mempermudah pencatatan pemakaian listrik. Jadi biasanya ada petugas listrik yang kalau pasca bayar ya, itu nanti ada yang ngecek berapa penggunaan listrik setiap bulannya di rumah-rumah. Yang kedua itu ada steker atau colokan listrik. Nah, fungsinya adalah untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Tahu stop kontak ya? Nah, ini adalah stekernya, stop kontaknya, colokannya. Nah, yang ketiga saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus arus listrik dari sumbernya ataupun menghidupkan dan memutuskan arus listrik dari sumbernya. Nah, ini saklar ya, tektokan. Kalau orang Jawa bilang itu namanya tektokan. Ini saklar. Ada juga komponen selanjutnya yaitu fitting. Kalau orang Jawa bilang itu fittingan itu ya. Fitting ini adalah dudukan lampu. Fungsinya untuk memasang lampu di langit-langit rumah. Biasanya itu yang bentuknya kayak gini. Nah, ini fitting ya. Ada stop kontak. Komponen listrik selanjutnya ada stop kontak atau kabel terminal, sama juga dengan colokan listrik, berfungsi untuk terminal atau perantara listrik, arus listrik dari sumber listrik ke peralatan listrik. Nah, ini stop kontaknya atau nama lainnya adalah kabel terminal ya. Kabel terminal itu hampir sama kayak ini juga sih. Fungsinya adalah sebagai terminal atau perantara arus listrik dari sumber listrik ke peralatan listrik. Yang selanjutnya ada multiplug. Multiplug ini berfungsi sebagai alat yang memiliki stop kontak lebih dari satu. Jadi colokannya lebih dari satu. Dia biasanya ini colokannya dicolokkan ke stop kontak satu, terus dia bisa digunakan untuk colokan yang lainnya. Karena dia banyak. Itu namanya multiplug. Oke ya. Jadi tadi komponen-komponen listrik di sekitar rumah itu ada yang meteran listrik, ada steker, ada saklar, ada fitting, ada stop kontak, dan ada multiplug.
dia. Silakan dicatat atau dirangkum, bisa juga nanti ditambahi dari sumber belajar yang lainnya juga tambah boleh. Unit 2 kita ke cara kerja listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif disebut juga dengan proton, dan muatan listrik negatif disebut juga dengan elektron. Jadi begini, kalau positif kan sama-sama P ya, maka namanya lainnya adalah proton. Proton PO positif. Kalau yang negatif itu elektron ya, muatan listrik negatif disebut juga dengan elektron. Elektron itu elek, berarti dia bermuatan negatif. Benda yang memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, maka dia akan bersifat netral. Kenapa? Karena jumlah proton dan neutronnya sama banyak, maka dia bersifat netral. Tetapi bila jumlah protonnya lebih banyak, maka dia akan bersifat positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak, maka dia akan bersifat negatif. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik dinamis dan listrik statis. Yang pertama kita bahas adalah listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi statis itu kan diam. Contohnya adalah penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, kemudian didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas itu akan menempel pada penggaris tersebut. Ini biasanya yang sering dikerjakan ya. Jadi ketika kalian istirahat atau kalian mengerjakan tugas jenuh gitu, terus akhirnya penggaris kalian gosok-gosokkan ke rambut, terus akhirnya biasanya ditaruh di dekatnya itu bulu rambutnya temen. Nah akhirnya bulu rambutnya temen kan bisa ikut ketarik. Nah itu tercontoh dari listrik statis. Contoh yang kedua ada kain wol yang setelah disetrika akan menarik rambut di kulit kita. Ini biasanya ada beberapa jenis kain yang memang seperti ini. Jadi ketika kita habis setrika, setelah kita setrika itu kok tiba-tiba rambut di kulit kita kok bisa ketarik. Nah itu berarti salah satu contoh dari listrik statis juga. Yang ketiga adalah balon yang digosok pada rambut lalu didekatkan pada dinding, maka balonnya akan dapat menempel. Ini juga salah satu contoh dari listrik statis. Jadi statis itu listrik yang sifatnya itu sementara pada satu benda. Jadi listrik diam yang bersifat sementara pada suatu benda. Perbedaan jumlah muatan menyebabkan gejala kelistrikan yang bersifat diam atau statis sehingga dapat menarik benda yang didekatkan. Jadi karena perbedaan muatan tadilah yang menyebabkan listrik tadi bersifat diam atau statis sehingga dapat menarik benda yang lainnya. Jika dua benda bermuatan didekatkan, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah saling tolak menolak. Kalau tolak menolak itu berarti muatannya sama. Jadi positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kebalikannya, kalau dua benda itu saling bertarik menarik, maka muatan kedua benda itu pasti berbeda. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada kerja mesin fotokopi, pada cat semprot, ataupun juga pada sisir rambut. Jadi kalau ketika kita menyisir rambut itu kan ada beberapa, apalagi sisir rambut kita yang dari plastiknya. Nah itu kan ada beberapa rambut yang akan tertarik ketika di sisir rambutnya. Itu listrik statis ya. Jadi listrik statis itu listrik yang diam, yang untuk sementara listrik diam yang sementara ada di benda sehingga dia dapat menarik benda yang lainnya ketika didekatkan. Sekarang kita ke listrik dinamis. Kalau listrik dinamis berarti kebalikan dari listrik statis. Listrik dinamis ini adalah listrik yang dapat bergerak. Artinya listriknya itu dapat mengalir atau bergerak. Bergerak itu kan dinamis ya. Dapat mengalir atau bergerak dinamis dari titik berpotensial tinggi ke rendah bila dihubungkan dalam satu rangkaian tertutup. Nah, jadi syaratnya listrik dinamis ini dia akan bergerak kalau dia dihubungkan dalam suatu rangkaian yang tertutup. Kenapa? Karena arus listrik itu hanya dapat menyala pada rangkaian yang tertutup saja. Jadi kalau dia terbuka, berarti kan sakernya dia nggak terhubung sehingga dia nggak ada aliran listriknya. Contoh listrik dinamis yaitu baterai dan lampu. Jadi baterai mempunyai dua kutub ya, yaitu kutub positif yang ada di atas, biasanya ada tonjolannya, dan kutub negatif yang ada di bawah. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka elektron akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, maka lampu akan dapat menyala.
Listrik dinamis juga dapat diamati pada kegiatan menyalakan atau mematikan lampu dengan menekan saklar. Nah, saat saklar ditekan, terjadi aliran listrik sehingga lampu menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika saklarnya dimatikan, berarti kan tidak ada aliran listrik, maka lampunya bisa padam. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada lampu senter, bel rumah, mainan yang menggunakan baterai, ponsel juga bisa. Kenapa? Karena ponsel kan kita butuh ngecas. Nah, ngecas itu kan juga membutuhkan aliran listrik dinamis. Paham ya? Jadi listrik dinamis itu listriknya itu bergerak dinamis dari titik berpotensial tinggi ke rendah yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Kenapa tertutup? Karena listrik itu hanya bisa mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Nah, rangkaian tertutup itu artinya saklarnya itu terhubung dengan sumber arus listrik. Contohnya listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita menyalakan lampu, terus menyalakan lampu senter juga iya. Sekarang kita lanjutkan ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini berhubungan dengan listrik dinamis tadi, kelanjutannya dari listrik dinamis. Rangkaian listrik ini terdiri dari yang namanya jelas harus ada sumber listriknya, ada konduktor atau penghantar listriknya, dan juga ada alat listrik atau saklarnya. Komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik ini, satu ada batu baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang kedua ada saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang ketiga ada lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang keempat ada kabel. Kabel ini fungsinya sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Tahu ya konduktor? Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jenis rangkaian listrik ada dua, yaitu listrik terbuka dan listrik tertutup. Kalau listrik terbuka berarti di sini tidak ada aliran listriknya. Kenapa? Karena kan dia terbuka. Jadi kalau terbuka itu saklarnya terbuka, terputus. Jadi tidak ada arus listrik yang akan masuk ke dalam rangkaian tersebut. Tapi yang kedua ada rangkaian listrik tertutup, seperti yang sudah dijelaskan Ibu Anjik tadi di depan ya. Kalau listrik tertutup itu berarti ada aliran listriknya, saklarnya terhubung sehingga arus listriknya dapat mengalir. Nah, rangkaian listrik tertutup ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Rangkaian seri ini mempunyai ciri yang pertama, lampu disusun secara seri atau berurutan atau berderet. Jadi biasanya di gambar itu diurutkan berderet-deret, jadi ada 1, 2, 3, nah berderet gitu ya, berjajar. Yang kedua, arus listriknya mengalir tanpa melalui cabang. Jadi kabelnya itu nggak bercabang-cabang, jadi lurus aja. Yang ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Ini untuk seri. Biasanya ini seri ini kalau yang paling gampang itu kalau zaman dulu itu sih yang punya peternakan itu loh, biasanya kan itu banyak sama ya, biar enak gitu kalau nyalakan matikan lampu cukup satu saklar aja, mati semua, nyala semua gitu ya. Ciri yang keempat, nyala lampu redup dan baterai akan lebih cepat habis. Kelebihan dari rangkaian tertutup seri ini, kabel penghantar yang digunakan lebih sedikit, biaya membuat rangkaian lebih murah. Contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri ini untuk lampu hias taman, senter, dan juga lampu hias pohon Natal. Jadi kalau seri ini lebih gampang untuk mematikan dan menyalakan lampu ya. Jadi karena cukup satu kali saklar aja yang dinyalakan, semuanya sudah nyala, semua sudah mati. Yang kedua, rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel cirinya ini rangkaian listrik disusun secara bercabang. Jadi banyak cabang, nanti ada rangkaiannya tuh lebih komplit gitu loh kalau yang paralel. Yang kedua, arus listrik mengalir melalui 2 cabang atau lebih karena dia bercabang tadi ya. Ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih tetap bisa menyala karena kan ada cabangnya. Yang keempat, nyala lampu lebih terang dan baterai bertahan lebih lama. Kekurangannya itu membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak karena tadi bercabang. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih mahal. Contoh penggunaan rangkaian paralel ini adalah pada lampu lalu lintas dan lampu yang ada di rumah. Jadi kalau di rumah itu kan biasanya banyak kamar, banyak ruangan. Nah, biasanya kan kalau
kalau di paralel itu kan misalkan ruang tamunya masih nyala, tapi ruang kamar tidurnya lampunya bisa dimatikan. Jadi kan tanpa harus mematikan lampu yang ada di ruang utama tadi. Tuh, sekarang kita lanjutkan untuk persamaan listrik, rangkaian listrik ya. Persamaan antara rangkaian listrik seri dan paralel ya. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian tersebut sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi nanti bisa juga digunakan gabungan antara listrik seri dan paralel, namanya gabungan gitu ya. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian listrik tersebut memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran listrik. Contohnya, semakin panjang kabel, maka hambatan listrik akan semakin besar pula. Jadi di sini dicontohkan Bu Enji, ini rangkaian yang seri. Jadi kalau seri ini lampunya tertata sejajar. Sedangkan kalau yang paralel, ini dia karena bercabang, maka lampunya itu bisa dipasang sedemikian rupa gitu ya, karena memang banyak cabang. Nah, yang ketiga ini adalah contoh rangkaian campuran. Kalau campuran berarti ada yang seri dan ada yang paralelnya. Ini yang di seri, ini yang di paralel ya. Jadi kalau seri itu lampunya itu sejajar. Nah, seperti ini sejajar. Kalau paralel karena banyak cabang, jadi lampunya itu biasanya satu kabel satu gitu. Sehingga kalau paralel itu lebih banyak membutuhkan kabel. Sekarang kita lanjutkan ke sumber energi listrik. Ada sumber energi listrik itu ada baterai, ada aki, ada dinamo, ada sel surya, ada nuklir, ada generator, dan lain sebagainya. Perubahan energi listrik. Nah, energi listrik ini dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya adalah pada setrika listrik, pada oven listrik, pada kompor listrik, pada solder, pada dispenser, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang ketiga, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya ada pada kipas angin, pada blender, mesin cuci, ada mesin pengering rumput juga. Yang keempat, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya pada televisi dan radio. Jadi ini macam-macam perubahan energi listrik. Jadi energi listrik dapat diubah menjadi energi yang lainnya. Unit 3 kita membahas tentang cara menghemat dan cara menggunakan listrik dengan aman. Salah satu gangguan yang sering terjadi di dalam rumah kita adalah konsleting listrik ya. Konslet itu biasanya yang dibilang ya. Konsleting listrik ini terjadi karena hubungan konduktor positif dan negatif dalam kabel yang dapat menimbulkan hubungan pendek, arus pendek ya, yang menghasilkan listrik yang besar pada kabel. Nah, sehingga menyebabkan listriknya itu tidak aman. Biasanya kalau konslet itu berarti kan ada kabel yang nggak beres, jadi mungkin ada yang terhubung antara konduktor positif sama negatifnya sehingga terjadi arus pendek itu tadi. Nah, penyebab dari arus pendek itu adalah satu, isolator penghantar listrik yang kurang baik karena pemasangannya kurang baik. Yang kedua, isolator penghantar tidak memiliki daya hantar yang baik. Yang ketiga, penggunaan kabel listrik atau peralatan listrik yang melewati daya. Nah, biasanya ketika colokan di rumah itu terlalu banyak kabel yang dicolok ke sana, nah itu juga bisa menyebabkan korsleting listrik tadi. Karena kan penggunaan kabel listrik yang sudah melewati daya tadi, sehingga menyebabkan kualitas dari kabel listriknya itu juga menjadi menurun. Yang kedua, menjaga listrik selalu aman. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara satu, memperhatikan peralatan listrik dengan watt besar dan terpasang terus-menerus. Ini biasanya kalau misalkan memang wattnya itu besar, biasanya kan lebih sering gampang rusak ya. Maka kita harus harus continue, harus memperhatikan itu terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada kerusakan bisa langsung diganti biar tidak jadi konsleting listrik. Yang kedua, tidak menumpuk steker pada stop kontak. Nah, pada satu stop kontak. Jadi saya bilang tadi di awal, jadi kalau dalam satu colokan banyak colokan yang nempel di situ, nah itu bisa menyebabkan korslet tadi. Yang ketiga, mengganti kabel yang terkelupas. Biasanya ini kalau mungkin ada sambungan ataupun juga ada tikus yang menggerikuti juga bisa sehingga menyebabkan kabel itu terkelupas. Yang keempat, mencabut peralatan listrik yang sudah tidak dipakai. Nah, ini penting banget. Ini sepele tapi penting. Biasanya kalau kalian ngecas HP terlalu lama, akhirnya kan si colokan HP itu kan tetap nempel di colokan ya.
casnya HP kan tetap nempel di colokan. Nah, itu bisa menyebabkan kabelnya itu menjadi aus. Jadi dia kayak meleleh gitu. Nah, itu bisa menyebabkan konslet juga. Yang kelima, menjauhkan sumber listrik dan peralatan listrik dari air. Ini juga penting. Kenapa? Karena air itu merupakan konduktor listrik. Jadi kalau misalkan ada kabelnya kena air, maka itu akan menyebabkan konslet juga. Yang selanjutnya adalah cara menghemat listrik menggunakan lampu hemat energi. Sekarang sudah banyak ya lampu hemat energi. Yang kedua, mematikan semua peralatan listrik yang tidak digunakan. Jadi kalau kalian sudah selesai melihat televisi, selesai bermain game, nah itu silakan dimatikan. Komputernya dimatikan, TV-nya dimatikan, jadi jangan dibiarkan aja menyala ya. Itu salah satu cara menghemat listrik. Mendesain rumah dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Nah, kalau rumah kita itu didesain dengan ventilasi yang cukup, maka otomatis akan memerlukan lampu penerangan yang sedikit. Nah, ini kan juga menghemat listrik. Yang selanjutnya, menggunakan air seperlunya. Artinya ketika kalian sudah tidak membutuhkan air, ya kerannya dimatikan dong. Nah, ini salah satu cara untuk menghemat listrik. Nah, ini tugas di unit 14, silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Langsung jawabannya aja boleh enggak apa-apa, karena soalnya sudah ada di sini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 nomor, silakan dikerjakan. Yang sudah seperti biasa langsung dikirimkan ke WA-nya Ibu Enji. Ini tentang tugas 4 tentang listrik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke modul 15 tentang magnet. Modul 15 unit 1 kita membahas tentang gaya magnet. Magnet atau nama lainnya adalah sembrani. Itu merupakan benda yang dapat menarik logam lain karena memiliki medan magnet. Nah, medan magnet sendiri itu adalah daerah yang dipenuhi dengan gaya magnet. Jenis magnet ini ada dua, ada magnet alami dan magnet buatan. Kalau magnet alami berarti jelas dia memiliki sifat kemagnetan secara alami. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda logam di sekitarnya. Jadi secara alami dia memang sudah punya sifat magnetnya. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan ini jelas dibuat oleh manusia. Dibagi jadi dua, yaitu ada yang magnet tetap atau permanen dan juga ada magnet sementara. Kalau magnet yang permanen atau tetap ini memiliki sifat kemagnetan yang permanen meski proses pembuatannya sudah dihentikan. Contohnya adalah pada magnet pintu kulkas. Yang kedua, magnet sementara memiliki sifat kemagnetan yang sementara, yaitu saat proses pembuatan terjadi. Contohnya pada pembuatan magnet secara elektromagnetik. Kita bahas dulu yang pertama, ini tentang bentuk magnet. Nah, bentuk magnet ini ada yang magnet batang berbentuk balok, ada magnet silinder berbentuk tabung, ada magnet jarum berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah berlainan. Jadi kayak kompas itu loh ya, kayak jarum jam. Yang keempat ada magnet ladang berbentuk U. Yang kelima ada magnet lingkaran berbentuk lingkaran. Cara membuat magnet ada dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara digosok ya. Digosok ini besi atau baja yang awalnya bukan magnet, salah satu ujungnya digosok searah dengan magnet tetap agar magnet elementer besi atau baja teratur dan mengarah satu arah menjadi magnet. Ini digosok ya. Yang kedua dengan cara induksi atau imbas. Besi atau baja didekatkan dengan magnet menyebabkan magnet elementer besi atau baja menjadi teratur dan mengarah satu arah bersifat magnet. Jadi ada 3 cara. Yang pertama tadi dengan cara digosok. Jadi yang kedua dengan induksi itu didekatkan. Yang ketiga dengan elektromagnet, aliran arus listrik. Besi atau baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai, mengakibatkan magnet elementer besi atau baja terpengaruh sehingga arahnya teratur dan mengarah satu arah. Jadi ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, diinduksi, dengan cara elektromagnetik. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Unit 2, ini kita membahas tentang magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki sifat yang pertama dapat menarik benda-benda tertentu. Jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Biasanya magnet itu hanya bisa menarik benda yang berasal dari logam ya. Yang kedua mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik terkuat berada pada kutub-kutubnya, jadi ada di pada ujung-ujungnya. Jika 2 kutub senama didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Jadi kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, dia akan tolak menolak.
Sifat kemagnetan dapat melemah bahkan hilang. Jadi magnet itu kalau sering jatuh itu maka sifat kemagnetannya akan hilang. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu ada benda magnetik, ferromagnetik, dan benda non-magnetik. Kalau benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya ada besi, baja, nikel, tembaga, dan sebagainya ya. Kalau benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini terbagi jadi dua kelompok, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Kalau paramagnetik berarti ditarik lemah oleh magnet, contohnya ada aluminium, ada platina, ada magnesium, ada titanium. Tapi kalau diamagnetik maka ini ditolak magnet, contohnya ada emas, seng, minyak, air, kayu, plastik, merkuri, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke kekuatan gaya magnet. Di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Jadi ini ada magnet ya, maka medan magnet itu yang ini. Nah, ini kan ini medan magnetnya, biasanya terletak di ujung-ujung. Area medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet ini. Ini adalah garis-garis gaya magnet. Ini daerah kekuatan magnetnya, medan magnetnya. Pada keadaan bebas, magnet selalu mengarah ke utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut sebagai kutub utara, sedangkan ujung magnet yang mengarah ke arah selatan disebut dengan kutub selatan. Ini tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Enji sebelumnya, kalau ada dua kutub yang senama, artinya di sini ini utara-utara gitu ya. Kalau didekatkan karena dia sama-sama utara maka dia akan tolak menolak. Tapi kalau ada dua kutub yang berlainan kutub ya, ini kutub utara, kutub selatan didekatkan karena dia tidak senama, maka dia akan tarik menarik. Contoh penggunaan gaya magnet yang pertama adalah ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, papan catur agar buah catur tidak mudah terguling, kompas sebagai penunjuk arah, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik, alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Ini contoh penggunaan gaya magnet. Sekarang kita lanjutkan ke tugas unit 15. Ini ada 10 soal, silakan dikerjakan. Seperti biasa, yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke WA-nya Ibu Enji. Jangan lupa materi tadi itu dirangkum ya. Bisa juga nanti kalian tambahi dengan materi yang lain, maksudnya nggak hanya dari Ibu Enji aja. Kalian mungkin nanti kalau misalkan kalian mau mencari materi magnet ataupun listrik dari sumber belajar yang lainnya, terus kalian ikut rangkum di dalam rangkuman kalian di buku tulis kalian, malah boleh banget. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.